Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang pengalaman misteri di alam pedesaan. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Endra, nanti kamu menginap di sini aja ya. Tapi aku belum bilang ibuku, Pak D, kataku. Kan udah pamit tadi. Udah sih, tapi pamit cuma berkunjung aja, nggak menginap, jawabku. Nggak apa-apa itu. Mereka pasti tahu kalau kamu menginap di sini kok. Ya udah, kalau gitu. Aku menginap aja, kataku akhirnya. Menginaplah di sini barang 2 atau 3 hari lagi. Nanti ajalah Pak D, belum tahu ntar, jawabku. Saat ini aku masih berada di rumah Pak D, untuk mengisi liburan kenaikan kelas. Rencana awal cuma mau berkunjung sehari itu malah berubah jadi menginap atas permintaan Pak D. Aku nggak bisa menolak karena memang jarang banget kesini, lagian aku juga senang mendengar cerita dari Pak D. Tapi kadang ada rasa sungkan juga kalau terlalu lama di sini, itulah sebabnya aku nggak mau berlama-lama. Sore hari itu, ada keinginan buat keliling desa, karena memang desa ini masih asri dan banyak sawahnya, hingga menyajikan pemandangan indah. Setelah berpamitan ke Pak D, ku kayuh sepeda ontelku perlahan menyusuri jalan desa, sambil menikmati sore yang sejuk, baru jam segini aja sudah sejuk hawanya. Kumulai perjalanan itu dari batas desa sebelah barat. Sejauh mata memandang, sawah-sawah terbentang luas. Sampai di batas barat daya, kuarahkan sepeda ke timur, menyusuri batas selatan desa. Cuma ada sawah yang luas di sini, anak-anak sedang ribut mengusir burung-burung yang mau memakan padi. Sampailah aku pada sebuah gapura yang membatasi desa ini dengan desa tetangga. Persis sebelah gapura itu, aku melihat sosok hitam yang besar sekali yang cuma berdiri diam saja. Aku perkirakan tinggi gapura itu sekitar 4 meter, tapi gapura itu cuma sepundaknya saja. Benar-benar luar biasa tinggi makhluk itu. Makhluk itu tampaknya tidak mengganggu, mungkin cuma menjaga jalan masuk ke desa aja. Kuteruskan bersepeda ke sebelah timur desa. Lagi-lagi persawahan membentang luas. Suasana sangat sepi di sini, karena memang langit sudah mulai remang-remang. Saat sedang santai bersepeda, dari arah atas pesawahan, kulihat suatu sinar merah menyala, nampak seperti meteor jatuh. Kuhentikan kayuanku untuk mengamati, ternyata sinar merah itu menuju ke arahku. Dengan panik ku genjot lagi sepedaku, coba menjauh dari sana. Tapi aku kalah cepat, sinar merah itu melesat sangat cepat dan jatuh tepat di sampingku. Ternyata sinar merah itu cuma berupa benda sebesar ibu jari. Aku jadi ingat dengan cerita Pak D soal benda pusaka yang kadang ngikut manusia secara sukarela, ciri-ciri kedatangannya sama dengan yang diceritakan Pak D. Mungkinkah benda itu adalah pusaka yang mau mengikutiku? Tapi masa ia baru aja diceritakan terus langsung kejadian kayak gini? Kuamati benda yang tergeletak di tanah itu, seperti sebuah batu bening berbentuk lonjong yang mengeluarkan sinar merah menyala. Tanpa ragu kuambil aja batu itu. Aneh, kukira akan terasa panas di tanganku, ternyata malah sangat dingin. Batu ini adalah sebuah akik. Kulemparkan kuat-kuat batu akik itu ke arah pertengahan sawah. Lalu aku lanjut lagi bersepeda. Langit benar-benar menggelap saat aku sampai di batas utara desa. Ada sebuah sungai agak besar sebagai pembatas dengan desa sebelah. Di seberang sungai itu, nampak banyak sekali pohon bambu yang tumbuh di sepanjang sungai. Di sini suasana lebih sepi lagi, bahkan suara kendaraan dari kejauhan sudah tidak terdengar lagi, karena memang sudah gelap. Aku pun mengayuh sepeda untuk kembali ke rumah Pak D. Saat melewati sebuah tegalan yang luas, di seberang tegalan itu kulihat ada tanah lapang,
dan di tanah itu ada petak-petak persegi panjang, berwarna putih, jumlahnya banyak sekali. Apakah petak-petak itu adalah kuburan? Kok nggak ada nisan satupun? Tiba-tiba mataku menangkap suatu cahaya sangat terang dari samping tanah lapang itu. Dan ternyata cahaya terang itu berasal dari lampu di sebuah masjid yang sangat megah. Masjid itu sangat besar, terang, dan sangat bersih. Aku heran, perasaan tadi nggak ada masjid, kenapa tiba-tiba bisa nongol di situ? Tidak ada satu orang pun di situ, segalanya terasa sangat sunyi dan aneh. Selagi aku keheranan, mendadak dari arah kubah masjid itu melesatlah suatu cahaya kuning sebesar bola tenis yang berputar-putar sangat cepat menuju ke arahku. Bahkan sebelum aku sempat menghindar, cahaya kuning itu jatuh tepat di dekat kakiku, yang ternyata adalah sebuah benda kotak sebesar kotak korek api berwarna kuning mengkilat. Apakah ini semacam benda pusaka lagi? Kenapa bisa dua kali? Berbagai pertanyaan muncul di kepalaku. Kuambil benda itu, bentuknya semacam peti sangat kecil berwarna keemasan. Kotak itu mungkin sebesar kotak korek api. Terdapat semacam batu mulia berwarna gelap yang menempel di bagian atas. Ku coba membuka tutupnya, ternyata di dalamnya terdapat semacam buku kecil sekali, panjang sekitar 3 cm dengan lebar 2 cm, dan buku itu ada tulisannya. Tapi karena gelap, aku nggak bisa membacanya. Benda itu mengeluarkan semacam hawa sejuk dan lembut, seperti tidak berusaha untuk menekanku. Aku jadi bingung, mau kuapakan benda itu, mau kubuang kok sayang, karena isinya Al-Quran. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku bawa aja kotak itu. Sebelum beranjak pergi, kuedarkan pandangan ke arah masjid tadi, tapi ternyata di situ sudah tidak ada masjid. Cuma tinggal lahan kosong dan sangat gelap. Akhirnya kukayuh lagi sepedaku untuk tinggalkan tempat itu, sudah cukup, aku nggak mau menemui dan melihat keanehan lagi. Sesampainya di rumah Pak D, ku coba memeriksa kotak kuning tadi di bawah sinar lampu. Sebuah kotak yang terbuat dari logam kuning, entah emas atau kuningan. Pada bagian luar kotak itu ada tulisan-tulisan Arab kecil-kecil yang memenuhi permukaan kotak. Kubuka tutup kotak itu, dan ternyata benar kalau di dalamnya ada semacam buku kecil yang penuh dengan tulisan Arabnya. Buku ini adalah Al-Quran mini. Bagaimana bisa ada Al-Quran sekecil ini? Kok ya ada yang bisa membuatnya? Gimana cara membacanya? Tulisannya aja kecil banget. Selagi berpikir sambil menimang-nimang benda itu, tiba-tiba saja muncullah Salma, nyai penunggu ruang tamu, dan juga sosok pendekar penunggu halaman. 3 jin itu menatap tajam pada benda yang kubawa. Maka segera saja kumasukkan benda itu ke dalam kotaknya lagi. Daripada bingung, lebih baik kutanya Pak D aja. Kutemui Pak D yang sedang nonton TV di ruang tamu. Pak D, aku tadi kejatuhan ini, kataku sambil menyerahkan kotak itu ke Pak D. Pak D menerimanya, mengamatinya, lalu membukanya. Wah, Al-Quran ini Endra, bagus sekali ini. Dapat dari mana itu? Waktu aku lewat Tegalan sana, aku kayak melihat masjid besar dan megah gitu, lalu tahu-tahu benda ini jatuh dari kubah masjid itu ke arahku, jawabku singkat. Tegalan? Gak ada masjid di situ. Adanya malah kuburan, jawab Pak D. Oh alah, jadi seberang Tegalan itu kuburan tuh, kataku kaget. Tapi kayaknya bukan masjid beneran kok Pak D. Waktu aku ambil benda itu, masjid itu udah gak ada di situ, kataku. Oh, berarti itu masjid gaib. Emang di situ udah banyak orang yang melihat masjid itu kok, biasanya orang-orang dari luar desa ini yang melihatnya. Malah dulu pernah ada orang dari kota, mau ke desa sini lewat situ. Dikira ada masjid beneran, orang itu ikutan sholat di masjid itu, katanya sih ada imam dan makmum juga. Tapi setelah orang itu keluar dari masjid, tiba-tiba masjid itu hilang. Hah? Ada kejadian kayak gitu Pak D? Tanyaku kaget. Iya, beneran ini. Tapi nggak apa-apa kok. Buktinya sampai sekarang nggak terjadi apa-apa sama orang yang ikut sholat di masjid itu, kata Pak D. Ini Al-Quran bagus banget loh,
mungkin malah benda langka ini. Kotaknya mungkin dari emas. Emas Pakde? Mahal, dong, kataku sambil cengar-cengir. Dasar kamu. Sebenarnya aku tadi juga kejatuhan benda lain lagi Pakde, di sebelah timur desa, di persawahan itu. Hah? Ada lagi? Benda apa itu? Sekarang di mana benda itu? Tanya Pakde dengan antusias. Batu akik berwarna merah, Pakde, tapi sudah kubuang lagi. Hihihi, kataku sambil ketawa. Dasar kamu ini. Sebenarnya akik itu ada isinya, dan dia mau ikut kamu. Kayak kotak kecil ini juga mau ngikut kamu, jelas Pakde. Apakah itu seperti yang diceritakan Pakde? Soal benda yang mau ngikut manusia secara sukarela, tanyaku. Benar, dua benda itu merasa cocok dengan kamu. Jadi mereka mau ikut kamu, jelas Pakde. Kamu memang anak beruntung, mungkin malah istimewa, baru semalam di sini aja udah ada dua benda yang mau ngikut kamu. Beruntung apanya, Pakde, pengennya jadi orang normal aja. Tapi ngeri juga ya, kalau tiap kali ketemu jin terus dia mau ngikut aku, haduh, bisa berapa banyak jin yang ngikut dong. Gak mau kataku. Pakde tertawa, kotak ini kamu simpan aja, jangan dibuang. Auranya baik kok. Disimpan? Buat apa? Tanyaku. Ya buat koleksi lah. Dasar, kamu ini loh Endra, orang lain yang pengen dapat aja nyarinya susah-susah. Kamu yang tinggal nemu kok malah main buang aja. Pakde aja yang simpan. Aku nggak tahu harus kuapakan benda itu, jawabku. Benda ini ngikut kamu dengan sukarela, jadi kamu sendirilah yang harus menyimpannya. Kalau Pakde yang menyimpan, pasti akan hilang sendiri dan pergi mencari kamu. Bisa gitu ya? Menyusulku sampai rumah gitu, tanyaku heran. Mencarimu itu hal yang mudah buat jin, jawab Pakde. Udahlah. Kamu simpan aja. Gak kamu apa-apain juga gak apa-apa. Cuma disimpan saja. Agak ragu juga, benda-benda semacam itu memang kuanggap nggak penting. Tapi kotak kuning tadi akhirnya kusimpan juga, karena itu adalah Al-Quran, meskipun kecil. Lagian itu benda yang unik, Al-Quran kok sebesar kotak korek api. Sebenarnya benda-benda itu dari mana asalnya tuh Pakde? Tanyaku. Apakah ada yang memilikinya? Kalau benda itu ada pemiliknya, maka dia tidak akan berkeliaran mencari tuan seperti itu. Lalu kenapa benda itu kayak muncul begitu saja dan mau mengikuti aku, tanyaku. Benda pusaka semacam itu bisa disebut sebagai pusaka liar, pusaka yang tidak ada pemiliknya. Lalu, dari mana asal-muasalnya, tanyaku. Sebenarnya, dulunya pusaka itu juga ada pemiliknya, tapi mungkin karena pemiliknya sudah tidak mau memilikinya, maka pusaka itu dibuang begitu saja. Bisa juga pusaka itu yang pergi sendiri dari pemiliknya, menghilang begitu saja dari tempat penyimpanannya. Kenapa pusaka bisa pergi dengan sendirinya? Tanyaku. Karena merasa tidak cocok dengan pemiliknya. Jadi dia pergi untuk mencari tuan baru yang sekiranya cocok dengannya. Bisa nyari sendiri sesuai pilihannya gitu ya? Tanyaku heran. Memang begitu, karena benda itu berisi energi dari jin, juga ditambah energi dari pemilik sebelumnya. Dengan kata lain, jin yang berada di dalam pusaka itulah yang sebenarnya mencari pemiliknya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Makin banyak bertanya, maka makin banyak pula yang aku ketahui soal hal gaib, tapi juga makin membuatku pusing, karena semua hal gaib itu seakan tidak bisa pikirkan dengan akal. Aku bersyukur punya seseorang yang bisa menjelaskan segala hal soal keanehan ini. Malam harinya sekitar jam 10, aku bersiap tidur di kamar yang sudah disediakan oleh Pakde Nardi. Kamar ini bersebelahan dengan ruang penyimpanan benda-benda pusaka milik Pakde. Aku merebahkan diri di kasur, dan langsung tertidur. Glodak. Glodak. Srek. Srek, duk. Duk. Suara gaduh dari ruangan sebelah merembangunkanku, suara-suara seperti orang memukul meja atau lemari, menyeret kursi,
seperti ada yang beraktivitas dengan Rio. Aku lihat jam dinding, masih jam 1 pagi. Apa Pak De lagi memindah meja kursi ya? Tapi kenapa malam-malam begini? Dengan rasa jengkel, aku bangun dan menuju ke ruangan sebelah. Ku buka pintu ruangan itu, sepi. Gak ada orang sama sekali. Tapi di lantai kamar, nampak sebuah peti kayu persegi panjang. Gak mungkin Pak De menaruh peti sembarangan gini. Mendadak saja peti itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Aku terkejut setengah mati. Malam-malam sepi, tahu-tahu ada suara berisik dari peti YG bergerak sendiri. Glodak. Glodak. Duk. Duk. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Peti itu seakan melompat-lompat sendiri. Aku mendekat dan menyentuhnya, peti itu diam. Lalu kubuka penutupnya, ternyata di dalamnya adalah kerisnya Pak De yang baru. Saat aku sedang mengamatinya, tiba-tiba keris itu bergerak dan berdiri. Ya, keris itu berdiri pada ujungnya. Aku sampai terlonjak ke belakang saking kagetnya. Jadi teringat omongan Pak De tadi siang, ada beberapa pusaka yang nakal, jadi ternyata ini yang dimaksud Pak De. Keris itu masih berdiri di dalam peti yang terbuka itu, maka kuraih keris itu dan kuletakkan di dasar peti. Tapi mendadak saja di sebelah peti itu muncul sosok harimau loreng hitam kuning sebesar sapi. Aku terhenyak kembali. Dasar keris sialan, ngagetin kok berturut-turut? Harimau itu menggereng-gereng lirih. Heh, jin sialan. Bisa tenang gak? Mengganggu orang tidur saja. Sana pergi. Saat itulah kurasakan aura lain di belakangku yang kukenali sebagai auranya Salma. Kutengok ke belakang, sosoknya Salma sudah berdiri di sana. Apa dia sudah mengganggumu? Tanya Salma. Enggak kok, cuma bercanda, kataku untuk menghindari keributan. Tapi jin mana bisa dibohongi. Salma menatap tajam ke arah harimau besar itu, aura hitam terpancar sangat kuat darinya. Dan tahu-tahu saja harimau yang tadinya galak dan sangar itu sekarang cuma menunduk diam di depanku seperti seekor kucing. Mungkin dia takut dengan Salma, dan mungkin Salma sedang mengancamnya. Harimau itu mundur-mundur sambil masih terus menunduk lalu sosoknya menghilang begitu saja. Salma pun ikut menghilang dari ruangan itu. Kututup peti kayu itu lagi, kuangkat dan kuletakkan di atas meja di tengah ruangan. Kutinggalkan ruangan itu untuk kembali ke kamar. Tapi baru sampai di ambang pintu ruangan, mendadak saja muncul sosok wanita cantik tepat di depanku. Dia adalah Nyai cantik berkemben, penunggu ruang tamu rumahnya Pak De. Aku terlonjak kaget lagi. Sialan bener. Bisa jantungan kalau kayak gini terus? Nyai. Ngagetin aja. Bisa nggak sih muncul nggak ngagetin? Aku nggak tahu namanya jadi kupanggil Nyai aja, sama kayak Pak De manggil dia. Hihihi, maaf kalau mengagetkan, kamu kenapa belum tidur? Malah ada di ruangan ini, kata Nyai itu. Aku terbangun, gara-gara harimau sialan itu, usil banget sih dia, kataku. Dia memang nakal, masih liar, belum dijinakkan, kata Nyai. Kasih tahu dia, Nyai, agar jangan gaduh dan berisik. Iya, nanti biar tak kasih tahu. Ya, udah, aku mau tidur lagi, kataku. Aku beranjak ke kamar dan merebahkan diri, tapi otakku masih mikir, jadi ternyata pusaka yang belum jinak itu begitu kelakuannya, ada-ada saja. Jadi tambah kuat keinginanku buat menghindari benda pusaka. Tanpa terasa aku sudah terbang ke alam mimpi lagi. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Keesokan harinya, adzan subuh membangunkanku, langsung beranjak wudhu dan sholat subuh di kamar. Setelah selesai, aku keluar kamar, ternyata Pak De sudah bangun, lagi duduk di ruang tamu. Di meja ada 2 gelas kopi dan singkong goreng. Sini, ngopi dulu, Endra sama singkongnya disambi, kata Pak De. Iya, makasih, Pak De. Aku duduk dan menyeruput kopi itu, terasa nikmat sekali. Sambil ngemil singkong, aku pun bercerita. Pak De, tadi malam kerisnya masih nakal loh. Loh? Iya tuh.
Kamu digangguin? Ya cuma bikin suara gaduh gitu. Tapi pas tengah malam, jadi kebangun, jawabku. Ya emang gitu kok kalau pusaka nakal. Coba nanti tak ganti tindiknya aja, diganti yang lebih kuat, kata Pak D. Emangnya tindik gitu juga ada tingkatannya, tuh, Pak D, tanyaku. Ya, adalah, kan pusaka juga beda-beda tingkatannya, jadi tindiknya juga harus beda-beda dong, kalau pusaka yang nakal itu kuat ya tindiknya harus kuat. Oh gitu, ya. Cuma itu yang bisa kukatakan. Dulunya keris itu juga termasuk pusaka liar juga, gak ada pemiliknya, maka kuambil saja. Jadi pusaka itu mengikuti-ikut tanpa kehendaknya sendiri, seperti dipaksa. Jadilah pusaka yang liar dan perlu dijinakkan. Jadi harus dijinakkan dulu ya, jawabku. Lah iya. Biar gak jadi liar, sambung Pak D. Ngomong-ngomong, ntar kamu ikut Pak D gak? Ketegalan? Gak. Ah, Pak D, aku mau pulang pagi aja sekalian. Jawabku. Loh? Lah kok malah tergesa-gesa pulang tuh gimana? Menginap lagi aja di sini. Aku masih harus persiapan buat masuk SMP, kok, Pak D, ujarku. Oh, gitu tuh, ya sudah. Tapi pulangnya ntar aja, nunggu biar terang dulu. Iya, lah, Pak D, masak masih gelap gini, mau pulang, kataku. Sekitar jam 7 pagi aku pamit ke Bude dan Pak Denardi. Beliau berdua berpesan agar aku sering-sering datang ke sana. Aku kayuh sepedaku untuk pulang. Bahkan aku disuruh membawa oleh-oleh berupa sayur dan buah-buahan untuk keluargaku, sampai aku kerepotan sendiri membawanya dengan naik sepeda. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Sungguh pengalaman yang mengasyikkan, aneh lagi membingungkan, dan penuh misteri. Tambah lagi, aku mendapatkan sebuah benda berupa Al-Quran mini yang menurut Pak D adalah termasuk benda pusaka juga. Walaupun beberapa pertanyaanku sudah terjawab, tapi malah membuatku semakin penasaran untuk tahu lebih banyak lagi. Mungkin aku harus sering berkunjung ke rumah Pak D lagi nanti. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.